Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat seluruh peserta Zoom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di sana, apa kabar hari ini? Semoga Bapak, Ibu, dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Hari ini kami dari tim Kuliah Kerja Nyata Universitas Gadjah Mada akan menyampaikan sosialisasi mengenai keamanan pangan. Saya Atika Dian yang akan dibantu oleh dua speaker teman saya lainnya, yaitu Jessica Hansen dan juga Benedikta Vanessa. Baik, langsung saja. Um, Terkait keamanan pangan, mungkin Bapak, Ibu, dan juga semuanya yang hadir di Zoom, melihat Zoom pada hari ini, pasti tidak asing mendengar istilah keamanan pangan. Mungkin saja ya, sebelumnya sudah pernah mendengar. Karena pada dasarnya keamanan pangan ini terdiri atas dua kata, dua dasar. Kata yaitu aman dan juga pangan. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah punya bayangan kenapa sih pangan itu harus aman? Jawaban sederhananya tentu sudah jelas supaya tidak menimbulkan penyakit. Nah, kalau dari istilah gizi sendiri, sebetulnya jika suatu makanan dikonsumsi lalu menyebabkan sakit dan diketahui penyebab sakitnya berupa bakteri, virus, jamur, parasit, bisa cemaran kimia maupun fisik, maka hal tersebut dikenal dengan penyakit bawaan makanan atau foodborne disease. Kemudian selanjutnya, agen-agen penyebab sakit atau foodborne disease itu tadi bisa bertransmisi atau melakukan penularan, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung, artinya seseorang tersebut mengonsumsi makanan yang sudah rusak atau busuk. Kalau tidak langsung, maka seseorang atau penjamah makanan yang tangannya terkontaminasi kemudian mengonsumsi makanan yang sebetulnya itu aman atau belum busuk atau belum rusak. Nah, jika mendengar sebenarnya yang dimaksud dengan penjamah makanan itu adalah seseorang yang memang terlibat akan proses pengolahan makanan yang memegang makanan secara langsung, kemudian mengubah bahan makanan tersebut hingga siap makan atau siap saji, begitu. Selanjutnya, ada di sini disebutkan faktor-faktor keamanan pangan. Ada 3 faktor keamanan pangan yang utama. Pertama, personal hygiene atau hygiene personal diri, bisa disebut juga kebersihan si penjamah makanan itu tadi. Kemudian yang kedua ada sanitasi atau kebersihan lingkungan. Kemudian yang ketiga ada pengolahan makanan. Kemudian lebih lanjut, pengolahan makanan ini merupakan suatu proses yang mana meliputi metode dan teknik untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan siap saji atau mengubah ke bentuk makanan yang lain. Kemudian dilanjutkan di sini dari 3 faktor keamanan pangan yang sudah disebutkan sebelumnya, kami lebih akan fokus ke faktor pertama dan kedua, yaitu higien dan sanitasi. Mungkin sebelumnya sudah disinggung tadi kalau higien ini lebih kayak ke kebersihan personal, jika sanitasi lebih ke kebersihan lingkungan. Kemudian oleh Departemen Kesehatan RI diperjelas lagi bahwa higien merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu. Sedangkan sanitasi merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjek. Sebetulnya prinsip keduanya sama saja, yaitu memelihara dan melindungi kebersihan. Perbedaannya, sekali lagi mungkin ini yang perlu dicatat bahwa hygiene ini lebih ke individu, menyangkut penjamah makanan. Kalau sanitasi, ke kebersihan lingkungan atau tempat pengolahan makan itu sendiri. Mungkin supaya lebih ada gambaran, di sini juga diberikan contoh di PPT ini, contoh perilaku hygiene dan sanitasi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada mencuci tangan dengan sabun. Seseorang mencuci tangan dengan sabun artinya berperilaku hygiene. Kemudian perilaku sanitasinya adalah tersedia air bersih dan mengalir untuk seseorang tersebut mencuci tangan.
Kemudian yang kedua, perilaku hygiene yaitu membuang atau menyertasi bahan makanan di dapur, mana yang masih bagus atau layak atau aman untuk dimakan, mana yang sudah rusak atau busuk, disortasi supaya agen-agen penyebab foodborne disease ini tidak bertransmisi atau menular ke bahan makanan yang masih aman itu tadi. Kemudian perilaku sanitasinya adalah tentunya tersedia tempat sampah yang tertutup untuk membuang makanan-makanan yang busuk tadi. Kemudian perilaku hygiene contoh yang ketiga, di sini ada mencuci alat makan dan peralatan masak dengan benar. Kemudian sanitasinya tersedia air bersih dan juga mengalir untuk mencuci peralatan makan dan juga peralatan masak tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Jessica. Silakan Jessica. Baik. Setelah tadi sebelumnya kita mengetahui konsep hygiene dan sanitasi, secara umum tentunya pada bagian ini kita akan mengenal beberapa contoh perilaku hygiene individu yang baik, khususnya pada saat penyelenggaraan makanan. Next. Oke. Untuk perilaku hygiene sebenarnya dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang tertera pada slide ini kita lihat dari 3 aspek, yaitu pakaian, anggota badan, dan kebiasaan. Yang pertama, pakaian. Hygiene individu yang baik sebaiknya menggunakan pakaian seragam apron yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian sebaiknya perhiasan dilepas selama bekerja dan menggunakan penutup kepala untuk mencegah rambut masuk ke dalam makanan. Yang kedua adalah anggota badan. Untuk hygiene personal terkait anggota badan, ini adalah kuku. Kuku sebaiknya selalu dijaga agar terpotong rutin dan juga selalu bersih. Kemudian hindari menyentuh tangan dari wajah, mulut, dan juga rambut. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan. Kebiasaan yang mencerminkan perilaku hygiene yang baik, salah satunya adalah mencuci tangan. Nah, kapan sih kita diharuskan mencuci tangan? Nah, pada slide sudah tertulis kapan-kapan saja kita harus mencuci tangan. Sesudah dari kamar mandi, sesudah memegang sesuatu yang kotor, sebelum bekerja, setelah batuk atau bersin, setelah menggunakan alat yang tercemar kotoran, sebelum menyiapkan makanan di piring, dan juga yang terakhir, ini tidak terkait dengan cuci tangan, tapi kita disarankan menggunakan double masker saat menjamah makanan. Oke, selanjutnya ayo kita sama-sama gimana sih sanitasi yang baik dalam lingkungan pengolahan makan. Sebenarnya ada banyak jenis komponen sanitasi, tetapi 4 komponen sanitasi yang paling mendasar adalah lokasi, ventilasi, bangunan, dan tempat cuci tangan. Kita akan lihat satu persatu berdasarkan prinsip sanitasi. Untuk lokasi produksi makan sebaiknya tidak berdekatan dengan tempat sampah umum, WC umum, dan pabrik cat, atau sumber pencemaran lainnya. Selain itu, lokasi juga sebaiknya bersih dan ada fasilitas penyimpanan. Fasilitas penyimpanan khusus untuk freezer itu digunakan untuk menyimpan daging, buah, sayur. Sedangkan untuk bahan makanan kering, itu menggunakan lemari yang tertutup dan aman dari serangga. Kemudian yang kedua adalah bangunan. Berdasarkan prinsip sanitasi, bangunan sebaiknya memiliki halaman yang bersih, rapi, dan juga kering, dan berjarak setidaknya 500 meter dari tempat sampah umum. Kemudian untuk ventilasi, setiap bangunan yang digunakan untuk menyelenggarakan makanan sebaiknya atau harus dilengkapi dengan ventilasi supaya regulasi udara menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan sebaiknya terpisah dari tempat cuci peralatan atau bahan makanan, dilengkapi dengan air mengalir dan tentunya sabun, serta memiliki saluran pembuangan yang tertutup. Dengan hitungan, satu tempat cuci tangan digunakan maksimal oleh 10 orang karyawan. Selanjutnya, sebuah pertanyaan penting. Lalu jika kita sudah menerapkan prinsip hygiene dan sanitasi dengan baik, apakah kita masih dapat terkena foodborne disease? Jawabannya tentu saja bisa. Salah satunya adalah melalui cross-contamination, atau lebih sering kita kenal dengan kontaminasi silang. Beberapa kontaminasi silang yang sering terjadi, namun terkadang kita tidak sadar. Yang pertama adalah penggunaan talenan dan pisau untuk semua bahan makanan. Contohnya seperti saat kita menggunakan pisau dan talenan untuk memotong ayam. Lalu kita gunakan lagi untuk memotong sayuran tanpa kita cuci terlebih dahulu. Nah, penggunaan yang benar seharusnya dibedakan berdasarkan bahan makanannya.
Talenan yang berbahan dasar plastik atau keramik sebaiknya lebih cocok digunakan untuk makanan hewani. Karena pada talenan kayu ini biasanya resiko tumbuh bakterinya lebih besar. Kemudian yang kedua adalah spons cuci piring yang sudah rusak atau kotor. Nah, kalau kasusnya seperti ini sebaiknya segera diganti. Kemudian yang ketiga ada rambut yang masuk dalam makanan. Untuk mengatasinya sebaiknya kita menggunakan penutup kepala. Kemudian ada kemasan atau plastik atau kresek daur ulang untuk menyimpan makanan. Kemasan ini merupakan salah satu hal penting untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan. Gunakanlah plastik yang berkualitas baik tertutup dan sebaiknya tidak mengemas makanan yang masih panas ke dalam plastik. Kemudian yang terakhir adalah sarung tangan tidak bersih. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan sarung tangan sekali pakai. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal sertifikasi HACCP dan SKP. Yang keduanya ini digunakan sebagai penjamin keamanan pangan. Industri jasa boga yang memiliki sertifikasi HACCP atau SKP itu sudah terjamin keamanan pakanannya. Atau sebaliknya, jika kita ingin mendapatkan sertifikasi, industri jasa boga harus memiliki keamanan pangan yang terjamin. Oke. Pertama, kita mengenal dulu HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. HACCP ini sebenarnya adalah proses identifikasi dan evaluasi potensi bahaya untuk menjamin keamanan pangan. Prosesnya dimulai dari awal bahan baku didapatkan hingga selesai produksi. Lalu, untuk apa sebenarnya HACCP ini? Dengan adanya HACCP, kita dapat mencegah penarikan produk pangan yang dihasilkan, mencegah penutupan pabrik, meningkatkan jaminan keamanan produk, pembenaran dan pembersihan pabrik, mencegah kehilangan pembeli, pelanggan, atau pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mencegah pemborosan biaya atau kerugian yang timbul karena masalah keamanan pangan. Next. Oke, ini adalah pada tabel di slide, kita bisa melihat contoh tingkat risiko kesehatan berdasarkan jenis makanannya. Ada risiko tinggi, sedang, dan rendah. HACCP terutama diarahkan pada produk dengan risiko tinggi kontaminasi dan penyebab yang menjadi penyebab kasus keracunan makanan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vanessa. Baik, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, salah satu bentuk penerapan HACCP di Indonesia adalah SKP atau Skor Keamanan Pangan. SKP adalah instrumen untuk menilai produksi pangan berdasarkan komponen-komponen tertentu untuk menyimpulkan keamanan pangan dari produk yang dihasilkan. Lalu, apa sih sebenarnya perbedaan antara HACCP dan SKP? Perbedaannya adalah pada HACCP terdapat penyusunan ulang prosedur yang lebih aman jika ditemukan permasalahan selama proses penilaian. Sedangkan pada SKP hanya menilai saja tanpa harus menyusun ulang prosedur. Berikut ini adalah 4 komponen penilaian dalam SKP, yaitu pemilihan dan penyimpanan bahan mentah, hygiene penjamah makanan, pengolahan bahan makanan dan keamanannya, serta proses distribusi makanan setelah makanan jadi. Ini merupakan contoh formulir dari SKP. Skor maksimum untuk SKP adalah 1, dan semakin rendah skor yang diperoleh menunjukkan semakin tidak aman makanan tersebut untuk dikonsumsi. Biasanya kebanyakan produk di Indonesia masuk dalam kategori rawan, namun masih aman untuk dikonsumsi. Nah, salah satu tantangan bagi pemilik bisnis UMKM di tengah pandemi saat ini adalah bagaimana sih cara meyakinkan konsumen atau pembeli di tengah maraknya virus COVID-19, khususnya mengenai penerapan prinsip hygiene sanitasi. Nah, tenang saja, untuk UMKM di Indonesia bisa menerapkan HACCP dengan mendaftarkan produknya ke Dinas Kesehatan Kabupaten untuk mendapatkan SPP IRT untuk usahanya. Apa sih SPP IRT? SPP IRT atau Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota terhadap pangan produksi industri rumah tangga di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikat ini diberikan dalam rangka pengedaran pangan tersebut. Nah,
Kalau sebagai konsumen, bagaimana kita tahu suatu produk sudah memiliki SPP IRT? SPP IRT dapat dilihat pada kode yang tercantum di kemasan makanan. Jika terdapat 15 digit kode PIRT, menandakan bahwa produsen tersebut sudah mendapatkan SPP IRT. Jika sudah mendapat SPP IRT, tenang saja, berarti produk tersebut sudah memenuhi standar CPPOB atau cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, untuk UMKM yang ingin memperoleh SPP IRT, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah memiliki nomor induk berusaha, kemudian nomor induk kependudukan, memiliki alamat domisili yang jelas, kemudian mengisi formulir pendaftaran online di tautan yang tertera pada slide berikut, kemudian berkriteria usaha mikro, yaitu memiliki modal usaha kurang dari 1 miliar yang belum termasuk tanah dan tempat usaha, dan hasil penjualan tahunan kurang dari 2 miliar. Kemudian, memiliki paling sedikit satu jenis produk dan sudah memiliki pasar yang sudah diproduksi secara kontinu selama 1 tahun. Kemudian persyaratan yang berikutnya adalah memiliki website atau media sosial, mengikuti prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku, diusulkan oleh dinas atau asosiasi atau pendamping atau mandiri dari pelaku usaha mikro sebanyak 50 orang untuk dilakukan pendampingan penyuluhan keamanan pangan, memiliki denah lokasi bangunan produksi, dan yang terakhir, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar, dan pas foto 4x6 sebanyak jumlah produksi yang ingin didaftarkan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan mengenai keamanan pangan. Yuk kita jaga keamanan pangan sebagai investasi kesehatan kini dan masa depan. Terima kasih, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.